Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di Tanduk Tedong ini, ingin bersilaturahmi dengan salah satu saksi sejarah Sungai Bila, dipindahkannya Sungai Bila di daerah Bisela Bila Riasi, sehingga dikatakan bahwa Sodo. Jadi ini masih ada anaknya beliau yang masih hidup ini atas nama Pak Sesu. Kami akan berbincang-bincang dengan beliau yang merupakan masih saksi hidup dipindahkannya aliran Sungai Bila. Seperti apa komentar beliau terkait dengan aktivitas penambang ini yang akan membelokkan aliran Sungai Bila. Ya, assalamualaikum. Ini beliau masih sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya ya. Apa dari mana dia? Alhamdulillah. Pak, mau bincang-bincang terkait Sungai Bila. Iya. Alhamdulillah. Jadi lo kak kue silaturahmi itu wasan terkait Salo Bila ya. Sungai Bila nulep sisa ni kapang terutama perjuangkan Sungai Bila. Jadi yero anak mondri melo palisi te mangero yero asele mau kembalikan itu kembali ini ke aluran sungai awal. Padahal itu dulu menurut sepengetahuan saya lakukan investigasi bahwa kenapa dikatakan Sodo Salokea itu karena hasil keringat masyarakat di situ yang bergotong royong atas kepemimpinan Bapak Haji Abidin Pido selaku camat 27. Pekue sejarahnya memang kan itu akan putus jalan ke Poro Bila masuk kampung tuh. Jadi waktu itu habis musyawarah di kecamatan, semua ke kan masih kecamatan lama. Dikumpulkan orang untuk kasih pindah sungai. Jadi paling itu Saloe. Jadi dampaknya mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya kita apanya Pak Abidin Pido. Jadi saya itu dia putra pertama dari Haji Abidin Pido. Waktu itu saya jadi anggota DPR di Sidra waktu pemindahan sungai. Itu mengingat bahwa ini poros baruku dengan Tanduk Tedong akan putus kalau dibiarkan gini jalan begini. Jadi itu dikembalikan kepada sungai yang dulu, ditutup sungai yang tempat aliran sungai yang dekat dengan jalan poros baruku Tanduk Tedong. Nah itulah musyawarah. Jadi semua masyarakat sekecamatan Lupitui Lama itu gotong royong di sana pindahkan sungai. Nah hasil pada waktu itu 3 hari setelah itu ada saluran datang banjir. Dan terjadilah sungai. Jadi Lese Saloe dengan keinginan itu sesuai dengan perencanaan pemerintah pada saat itu. Pada saat itu kalau ini dibiarkan jalan poros baru Tanduk Tedong akan putus dan mengambil kampung. Jadi lurah itu pindah ke sebelah barat sungai. Itulah terus kepada sungai dulu. Memang sungai dulu dari itu terjadi endapan jadilah Sodo namanya. Sodo begitu. Benar ya Sodo mereka ke situ makampung. Buat darah agak puro. Nah kemudian waktunya balai datang di sini sebenarnya belum Cendana yang diperbincang-bincangkan, tapi mengingat bahwa Bendungan Bila ini mercunya akan runtuh apabila orang ambil material koroyawana bawahnya tambang. Dan itu ada aturannya 200 meter dari mercu tidak bisa orang ganggu. Sekarang ini kita tidak tahu. Jadi makokoy ada sebenarnya 1 kilo cuma karena kan sudah meta nih. Sudah lama ini dikaru berdasarkan hasil investigasi tenaga ahli dari
balai maupun dari LSM yang bergerak di lingkungan hidup Walhi, itu sudah terjadi nih degradasi penurunan dasar air akibat penambangan. Itu agak tuh ya sih mau. Jadi itu nanti itu mercu akan runtuh itu mercu. Saat tidak ada lagi landasannya habis, terkikis oleh air. Jadi oleh karena orang di belakang mercu itu mengambil pematerial. Jadi angka usulkan saya juga mengusulkan seperti itu, sepakat dengan itu tidak boleh ada penambangan 5 km dari bawah bendungan karena dia apa dari dulu kadang makan mopi. Ada tambahan kalau habis banjir. Sekarang tidak ada. Habis. Nah saat itu terhalangi sama mercu. Jadi itu mercu akhirnya di atasnya itu terjadi endapan. Kalau sepakat kita maka pendapatan misalnya nak menerima koko yang menambah sekarang mau kasih kembalikan lagi itu aliran sungai ke sungai dulu. Iya, sepakat kita. Bagaimana pendapatan? Tidak bisa deh. Kalau itu dikembalikan jalanan poros baru akan terganggu. Tidak menghargai juga hasil jeripaya orang tua kita, leluhur kita. Yang mana orang tua dulu mengatakan bahwa kalau ini dipindah ini aliran sungai ke pinggir jalan poros baru Tanduk Terong akan terjadi naik tanah di situ untuk rakyat berkebun. Berkebun. Sebagian besar rakyat masyarakat desa Bila dengan Uloy tidak punya tanah. Jadi di situ merupakan tanah negara. Jadi saya sepakat juga kadang ini yang dibikin ini ulahnya ini anak-anak sekarang ini, anak-anak saudara-saudara saya itu mencari uang di sungai seakan-akan sudah tidak memperhatikan lagi lingkungan. Tidak memperhatikan lingkungan hidup. Apalagi hanya dia pikirkan dirinya sendiri. Dia pikirkan keuntungan dia punya dan tidak berpikir bahwa masanya ini sungai kalau ini diambil akan terjadi erosi yang besar. Jadi erosi ini biasa. Iundangi lo apakah orang di sekitar situ atau ada orang dari luar? Kita panggil untuk bekerja bakti di situ, bergotong royong. Pokoknya menurut di Mega atau Polis Saliwang. Sekecamatan Lupi itu lama. Bahkan kagak Poli Wajo. Kayaknya itu mengingat itu orang yang berkisar di Kelola. Iya Kelola. Jadi sekarang kan dibutuhkan juga air itu kalau butuhkan Kelola itu dari kita di sini. Ambil di sini di bawah sungai. Jadi yang sekarang ini isi penambang yang sebenarnya ini kita mesti tahu siapa yang sebenarnya. Nah itulah. Saya tahunya saya itu tidak ada isi tambang keluar dari situ. Sudah ada idenya menurut jadi isi prinsip mi. Isi prinsip. Artinya harus tingkat 1 yang berikan izin tambang. Yang kepala daerah di sini tuh cuma izin prinsip dia kasih. Ada yang turun kemarin dari Pompengan SDM. Nah, pitani gambar anak hasil pengukuran sini Pak tambangnya menurut nasan yang ke sini berdasarkan dia semasumanan no je poleko titik koordinatmu. Surat keluar. Mau anumanan nih, saya mau memperlebar sungai. Tanyana gagay na kewe. Tanyana jalur Tiana tunjuk izin. Sama dengan di Lerumpu tuh dekat sekali dengan masjid. Mana lagi itu pasar? Pasar Tagatun Mondri. Itu semua akibat penambangan secara liar. Bukan secara liar. Cuma masalahnya yang ditentukan itu sudah melampaui lewat dari batasnya. Mungkin ada permintaan nanti sama pemerintah selaku baik dari desa, camat maupun bupati untuk lebih barangkali minta ketegasannya. Jadi kalau saya itu siap. Dari tingkat kecamatan di sini, kecamatan khususnya kecamatan Lupitue dengan Pituriasi dengan Pituriawa, mengingat apabila ini 2 proyek ini terkikis habis maka kita kembali miskin. Jadi harapan saya dengan pemerintah, semua orang-orang yang mengambil
mempergunakan Sungai Bila ini sebagai proyek tambang, kiranya betul-betul diteliti, diawasi dengan baik. dengan baik. Kalaupun misalnya kata ya ada yang mau disuruh menambah di situ, harus pemerintah harus awasi itu. Harus pemerintah mengawasi itu, mengawasi tambang dengan menentukan bahwa sekian areal ini batas, batas. Kalau lewat daripada itu kita harus cegah. Pada nih sama dengan sekarang, nanti sudah parah kerusakannya, baru turun pemerintah apa? Baru turun apa? Kalau sudah rusak begitu. Ina muero de iro kosodo melotoni na tambah tambang iro agulukang. Oh, tidak boleh. Iro kada yang enggak kada na tambah ni Pak 3 meter mani pole korowirina. Nonroni man na sabo tama idala kampung ini melo pasti tembus nero selalu. Jadi itu kalau banjir itu runtuh akhirnya meluas sungai. Iya, jadi itu kita harapkan bagaimana Sungai Bila ini terus berfungsi dengan baik. So ada proyek besar di dalamnya. Proyek besar ini menguntungkan masyarakat kita. Adanya bendungan ini susah payah orang memikirkan, apalagi terkikis itu dia punya mercu dua dan rusak. Jembatan pengawasan rusak dengan mercu rusak. Jadi kalau terkikis itu di belakangnya. Jadi kan ini menurut data kami investigasi 2018 bahwa jumlah sawah yang memanfaatkan dari pengairan itu 7.488 hektar. Jadi dibandingkan dengan ini penambang, ini penambang ini berapa sih ini penambang ini yang memanfaatkan tidak seberapa yang memperkaya diri sendiri, tidak seberapa keuntungannya untuk daerah, baik provinsi maupun daerah, tidak seberapa berapa persen. Nah, justru itulah penambang, bukan kita larang menambang, tapi jangan secara besar-besaran menggali eksploitasi namanya. Kalau eksploitasi itu rusak itu daratan. Kalau saya begitu. Dan harapan saya sama pemerintah, bila ada orang atau oknum atau perusahaan yang diberikan izin tambang, betul-betul lokasinya dipetakan dengan baik. Kalau perlu dipasang paralon hanya sampai di sini. Lewat dari situ kita cegah. Itulah yang nanti sama pemerintah. Bahkan kalau perlu pemerintah dalam hal ini kalau sudah pasang paralon lewat daripada itu, isinya dicabut. Supaya dia dijerah dalam pelaksanaannya. Kalau tidak diawasi mau semua dua orang. Bukan kita cemburu, Dinda. Kita syukur adanya kau punya usaha, tapi jangan merusak lingkungan. Itu harapan saya deh. Saya sangat bangga. Waktu nana ponak terasa nikiki do ada alhamdulillah. Cuma saya tidak sempat ke sana, selalu kutukan di Purwok aja. Saya di kantor Petra. Di jabatan apa di Petrang? Di Sekretaris LPR Sidrap. Sekretaris cabang Kabupaten Sidrap. LPRI. Legium Petrang Republik Indonesia Kabupaten Sidrap, cabang Sidrapan. Di beliau ini sekretaris Legium Petrang Republik Indonesia Kabupaten Sidrapan. Jadi beliau ini adalah juga ada anak pertama Bapak Haji Bidung Pido, camat Dua Pitu Lama, yang sekarang ini sudah tiga kecamatan, Kecamatan Dua Pitu, Pituriawa dan Pituriase. Jadi ini sudah 3 pemekaran. Batunya zaman beli itu sendiri yang pimpin ini. Jadi sangat disayangkan apabila hal ini menjadi hancur hasil keringat daripada masyarakat 3 kecamatan ini. Yang sekarang ini kecamatan dulu satunya, sekarang ini menjadi 3 oleh karena perkembangan manusia. Gitu. Jadi di ini yang diharapkan. Jadi saya harapkan dalam persoalan ini apabila ada perusahaan tambang yang diberikan izin betul-betul diawasi oleh pemerintah, dan perlu lokasinya itu dipeta dan dipasang paralon batasnya. Kalau lewat daripada batas paralon itu maka izinnya akan dicabut. Mohon dicabut. Dan ini juga kemarin itu ada investigasi di Masamba. Ternyata bukan hanya faktor alam, tapi itu karena ulah manusia menambang di hulu mereka tebang di hutan, di hilir mereka menambang mengeksploitasi hutan maupun di sungai ini, sehingga ketika terjadi banjir ini longsor.
Wah, ini yang Dan semua apa namanya, semua daerah pegunungan kita betul-betul diawasi maupun secara ilegal maupun apa, itu betul-betul kita cegah. Namun pun ada isi, kita juga mesti awasi secara baik. Sa pemerintah sekarang ini kurang jeli untuk mengawasi, Pak. Seenaknya saja bahwa sudah berjalan betul. Jadi Dan sekarang ini kita harapkan betul ada pengawasan dengan baik. Di samping, namun pun beliau punya izin ini taruh kita lokasinya itu untuk apa namanya penambang harus kita buatkan peta baru pasang peralung. Sudah ada batas. Jadi lewat daripada batas itu kita cegah. Jangan dibiarkan. Kedatangan saya juga di sini sekaligus selain bersilaturahmi, saya juga mohon restu bahwa saya mohon doanya supaya saya selalu diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa menjaga, memperjuangkan terkait dengan persoalan lingkungan baik di hilir maupun di hutan. Jadi saya dengan beberapa teman-teman LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup akan berkolaborasi dengan saya selaku Koboi dari Timur dengan teman-teman LSM berkolaborasi untuk menjaga alam Pituriasi ini supaya alam Pituriasi dengan tidak berbicara dengan caranya sendiri. Itu berbahaya kalau berbicara dengan caranya sendiri deh. Seperti Masamba, alam Masamba sudah berbicara dengan caranya sendiri. Kita tidak, saya yakin semua orang tidak mampu mendengarkan kalau alam itu sudah berbicara dengan caranya sendiri. Engkau dikasih mati anak-anak talema kota nadinitai, engkau nita anak-anak mati ambona. Saya kira kita tidak mau menginginkan seperti itu. Kita ini dalam persoalan ini, kalau kehendak Tuhan itu kita tidak bisa, tapi harus mencegah bagaimana jangan meluas. Kalau meluas, semuanya kita rusak, apalagi kita masyarakat biasa. Jadi betul-betul apabila pemerintah memberikan isi eksploitasi salah satu pengusaha betul-betul diawasi dengan baik. Kalau perlu pasang paralon batas lewat daripada itu dihentikan pembicaraannya. Jadi begitulah adik saya sempat sampaikan pada silaturahmi dengan Adinda ini. Saya sangat syukur mendengar berita bahwa Andi Kengkeng sudah bergerak di sana untuk bagaimana Bendungan Bila ini supaya aman dengan baik. Amin. Jadi saya kira seperti itu teman-teman di channel YouTube kami. Bincang-bincang saya dengan Bapak Sam Yusuf Abiding Pido, Camat Dua Pitue. Apa pangkat terakhir Bapak ini? Dia apa? Saya? Enggak di Bapak Abiding di waktu di tentara dulu. Apa pangkatnya terakhir? Pangkatnya Kan terakhir. Dia Seorang pejuang 45 dan bergerak pada revolusi dan dia turut dipenjarakan di Nusa Kambangan setelah kembalinya itu tahun 49, maka dia diberi pangkat Letnan 2. Oh, Letnan 2 terakhir Pak. Enggak. Itu awal. Iya. Setelah dia menduduki jabatan camat sebagai karyawan TNI Angkatan Darat, diberikan pangkat Letnan Kolonel terakhir. Oh, Letnan Kolonel terakhir. Jadi camat di situ setelah itu. Meninggal di situ. Iya. Jadi setelah dia ketua Golkar, dia lepas jadi tentaranya diberikan pangkat kehormatan. Terakhir Letnan Kolonel. Begitulah. Seorang istri dan ada beberapa orang anak. Alhamdulillah. Jadi begitulah bincang-bincang kami dengan salah satu putra Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Haji Abiding Pido hari ini. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.